Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang permohonan wali dan izin jual. Pernah nggak sih dari teman-teman ketika ingin melakukan transaksi mengalami atau merasakan ketika ingin melakukan transaksi, contohnya seperti peralihan, baik itu peralihan secara jual beli, contohnya kepada atas sebuah sebidang tanah, dan ternyata di atas tanah tersebut terdapat hak-hak anak yang berada di bawah umur, sehingga notaris ataupun PPAT meminta kepada teman-teman untuk mengajukan permohonan wali dan izin jual tersebut, atau setidaknya teman-teman diberikan kuasa atau diberikan penetapan kepada teman-teman dari pengadilan negeri agar teman-teman dapat melaksanakan transaksi tersebut mewakili anak-anak yang belum dewasa tersebut. Nah, itu seringkali kita terjadi di dalam masyarakat tentang hal seperti itu, dan itu sebenarnya mudah teman-teman untuk mengajukan permohonan wali dan izin jual. Nah, saya sebutkan dulu dasar-dasar hukumnya tentang wali dan izin jual, teman-teman. Itu bisa mengacu kepada UU nomor 1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan, dan juga bisa mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019, dan juga tentu mengacu pada KUH Perdata. Nah, jadi begini teman-teman, bagaimana kita mengajukan permohonan wali dan izin jual tersebut. Teman-teman bisa simak bagaimana runtutan atau urutan daripada skema permohonan wali dan izin jual. Itu juga sama dengan permohonan yang prosesnya sama seperti permohonan yang telah saya uraikan atau jelaskan pada pertemuan atau materi sebelumnya. Nah, jadi gini teman-teman, apa saja sih yang harus kita siapkan? Tadi sudah jelas ya, mengapa permohonan wali dan izin jual ini harus diajukan, karena teman-teman harus dinyatakan melalui penetapan pengadilan negeri, teman-teman itu bisa sebagai wali atau seseorang yang diberikan kewenangan atau kekuasaan untuk mewakili anak-anak yang di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum. Karena pada dasarnya anak-anak tersebut itu yang masih di bawah umur tidak cakap secara hukum, sehingga apabila dia melakukan tanda tangan ataupun peralihan ataupun intinya perbuatan hukum, itu tidaklah sah. Oke, sebelum masuk kepada tata cara bagaimana pengajuannya segala macam, saya ingin membahas tentang kategori anak atau dewasa itu di sisi hukum bagaimana sih. Jadi teman-teman, kalau anak itu kategorinya di dalam UU Perkawinan pasal 47 disebutkan anak itu adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Nah, di PP nomor 29 tahun 2019 itu juga disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Nah, di sini jelas bahwasanya
seseorang yang berada di bawah 18 tahun itu merupakan masuk kategori anak. Sedangkan di KUH Perdata pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa itu ketika umurnya mencapai 21 tahun atau pernah menikah. Nah, jadi gini teman-teman, terhadap perbedaan umur ini, apabila teman-teman ingin mengajukan sebagai wali, nah ini saya harus kupas dulu. Wali dan izin jual adalah sesuatu hal yang berbeda, terpisah walaupun ini tujuannya sama. Kalau wali itu di PP nomor 29 tahun 2019, wali itu adalah seseorang atau badan yang ditunjuk untuk melaksanakan kekuasaan pengurusan terhadap anak layaknya seperti orang tua. Sehingga dari frasa ini teman-teman, bahwasanya wali itu bukanlah orang tua, melainkan orang lain. Bisa itu juga saudara, bisa itu siapa yang memiliki hubungan kekeluargaan, paman, bibi, segala macam, itu bisa ditunjuk sebagai wali. Tapi di dalam PP nomor 29 tahun 2019 ini tidak ada hanya mengatur bagaimana penunjukan terhadap wali itu apabila orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Sehingga dari frasa ini teman-teman bisa kita simpulkan bahwa wali itu bukanlah orang tua. Dan itu didukung oleh UU nomor 1 tahun 1974 UU Perkawinan pasal 47-nya itu juga menyebutkan bahwasanya orang tua itu memiliki kekuasaan untuk mewakili anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, jadi dari ketentuan hukum ini, apabila orang tua itu masih ada, masih hidup, maka senyatanya anak tersebut masih berada di kekuasaan dari orang tuanya. Jadi kalau teman-teman ingin mengajukan permohonan wali atau jual beli yang diajukan oleh orang tua, salah satu orang tua atau keduanya yang masih hidup, pokoknya kedua orang tuanya atau salah satu yang masih hidup. Nah, jadi ketika salah satu yang mengajukan, tidak perlu meminta agar hakim menyatakan bahwa dirinya merupakan wali daripada anak tersebut. Itu dasarnya mana? Ini teman-teman, itu dasarnya juga bisa dilihat dari SEMA nomor 1 tahun 2025. Nah, ini bisa dilihat dari hasil rapat pleno Kamar Perdata. Gitu. Yang disitu disebutkan kaidah hukumnya apabila permohonan wali dan izin jual beli diajukan oleh salah satu dari orang tua yang masih hidup, itu tidak perlu meminta agar dirinya dinyatakan sebagai wali dari anak yang dimaksud. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita harus pisahkan dulu. Nah, ketika seseorang tadi salah satu orang tuanya yang masih hidup mengajukan permohonan ini, dia cukup hanya meminta agar dirinya diberikan izin untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Contohnya
Dia diizinkan untuk mewakili anak tersebut dalam menandatangani akte jual beli, misalnya seperti itu. Tidak perlu lagi dia meminta agar dinyatakan dirinya sebagai wali, karena faktanya ketika seseorang tersebut merupakan orang tua yang masih dapat melaksanakan kewajibannya, sesungguhnya dia merupakan wali dari merupakan anak itu masih di dalam kekuasaan dirinya, sehingga tidak perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut, karena perbedaan frasa atau pengertian wali itu berbeda, teman-teman. Nah, selanjutnya apabila selain itu juga di dalam tadi peraturan pemerintah yang tadi saya sebutkan, PP 29, itu tidak ada tata cara penunjukan orang tua sebagai wali, sehingga wali ini merupakan suatu frasa yang berbeda dengan orang tua, teman-teman, merupakan persona yang berbeda dengan orang tua. Oke, teman-teman, lalu bagaimana cara mengajukannya? Cara mengajukannya pada intinya teman-teman siapkan dokumen-dokumen seperti permohonan, surat kuasa apabila kalau teman-teman mengajukan secara prinsipal, ini saya akan jabarkan, tapi kalau mengajukan menggunakan kuasa hukum, pasti advokat tersebut pasti sudah mengerti dan berkompeten dalam mengajukan permohonan ini, sehingga ini saya akan menjabarkan tentang bagaimana kalau teman-teman mengajukan ini secara mandiri. Pertama, teman-teman harus siapkan permohonannya. Yang kedua, teman-teman juga siapkan buktinya, bukti suratnya. Nah, apa saja sih bukti suratnya yang harus teman-teman siapkan? Yang pertama, seperti dokumen kependudukan untuk menunjukkan bahwa teman-teman berdomisili di wilayah hukum pengadilan negeri yang teman-teman ajukan permohonan tersebut. Dan ingat, supaya upaya hukum teman-teman tidak sia-sia, teman-teman harus menyesuaikan pengajuannya ditujukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili teman-teman. Contohnya, misalnya teman-teman berada di wilayah Cikarang, maka teman-teman mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Cikarang. Oke, selanjutnya setelah menyiapkan bukti tadi, yang harus perhatikan dokumen kependudukan bisa berupa KTP, KK, surat keterangan domisili. Terus juga teman-teman harus misalnya ingin mengajukan wali, teman-teman harus juga ada bukti yang menunjukkan teman-teman itu posisinya terhadap apa sih anak, misalnya pamankah atau apakah, atau kalau teman-teman ingin mengajukan izin jual, teman-teman juga harus bisa membuktikan bahwasanya teman-teman merupakan orang tua daripada anak tersebut. Nah, apa sih buktinya? Bisa juga seperti akta kelahiran. Di KK juga kan ada nama orang tua dari anak, itu kan ada, diperkuat dengan KK, diperkuat dengan buku nikah, atau misal ternyata teman-teman merupakan orang tua, ya salah satu orang tua yang masih hidup, atau dengan kata lain pasangan teman-teman, bisa suami atau istri itu telah meninggal, maka teman-teman bisa membuktikan, mengajukan bukti surat tentang kematian suami, akte kematian atau kematian istri pasangan kita. Terus juga bisa juga pokoknya tentang kematian, dan juga tentang kepemilikan objek yang nanti ingin dimohonkan oleh teman-teman agar teman-teman diberikan izin untuk mewakili anak tersebut. Contohnya misal terhadap objek tanah, berarti teman-teman harus mengajukan sertifikat hak milik dari tanah tersebut. Nah,
gitu teman-teman. Lalu prosesinya kayak gimana teman-teman? Teman-teman datang ke PTSP, bisa juga nanti minta bantuan ke meja PTSP untuk pendaftaran akun e-court teman-teman. Nanti setelah itu teman-teman upload dokumen yang tadi saya sebutkan itu. Setelah itu nanti teman-teman menunggu waktu setelah mungkin bisa 1 sampai 2 minggu, bisa disesuaikan dengan bagaimana hakim yang menangani perkara tersebut menentukan hari sidang pertama. Nah, nanti teman-teman juga dipanggil melalui e-court, panggilan e-summon, panggilan elektronik. Maka teman-teman juga harus standby di email teman-teman, di WhatsApp juga. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan panggilan elektronik untuk hadir pada sidang pertama. Dan nanti sidang pertama pembacaan permohonan, dan juga nanti setelah itu juga bisa langsung dilaksanakan agenda pembuktian. Pembuktian itu tadi bukti surat, dan teman-teman juga harus siapkan 2 orang saksi yang nanti dapat menjelaskan bahwasanya teman-teman itu hubungannya teman-teman dengan si anak itu apa, tujuan teman-teman mengajukan permohonan ini apa, dan mungkin juga bisa menerangkan kalau misalnya salah satu pasangan teman-teman itu meninggal dunia, dan bisa menjelaskan bahwasanya harta yang diajukan oleh teman-teman itu merupakan harta milik teman-teman. Entah itu bisa berupa harta bersama, bisa berupa harta warisan. Nah, jadi itu teman-teman yang harus diperhatikan. Itulah seputar wali dan izin jual. Tadi teman-teman intinya harus meresume bahwasanya izin wali dan izin jual itu adalah sesuatu yang sebenarnya terpisah. Tapi ini materinya saya gabungkan karena pada praktiknya ini masih bersatu, tapi memiliki kaitan, bukan bersatu, memiliki kaitan satu dengan lainnya. Bahwasanya biasanya seseorang ditunjuk untuk menjadi wali ataupun wali itu erat kaitannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang mewakili anak yang masih di bawah umur, teman-teman. Nah, ini saya jelaskan karena supaya teman-teman lebih tepat, karena masih banyak yang mencampurkan wali dan izin jual. Padahal wali dan izin jual ini walaupun memiliki relevansi satu dengan lainnya, namun adalah hal yang berbeda. Nah, intinya bahwasanya permohonan wali atau izin jual ini adalah tentang pemenuhan persyaratan yang bisa juga diminta oleh pejabat yang berwenang untuk teman-teman diberikan kewenangan atau kekuasaan atau penetapan teman-teman dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tersebut sah secara hukum. Kurang lebih gitu teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, misalnya saya ada kekurangan, ada kritik, ada saran, teman-teman bisa tulis. Yang pertama, teman-teman jangan lupa follow dan subscribe Instagram, TikTok maupun YouTube dari Pengalaman Hukum, dan teman-teman bisa tulis pertanyaan atau apa di kolom komentar ataupun direct message. Dan nanti apabila ada pertanyaan yang memang membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, yang harus mendetail, bisa juga nanti saya akan sampaikan atau akan membuat konten secara terpisah untuk menjawab pertanyaan teman-teman, atau bahkan saya akan menjawabnya secara pribadi. Sebarkan video ini untuk kebaikan dan sebagai bahan edukasi. Inilah yang dapat saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya berharap hukum Indonesia akan jauh lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.